cara dia keluar akhirnya seperti itu, melarikan diri. Iya, bahkan seperti sampai itu. Betul. Bahkan ketika dia balik lagi ke sini tuh dia masih suka kayak orang ketakutan gitu. Jadi bisa tiba-tiba telepon gue cuma buat bilang nih, kok gue ada di halte kok ada dia ya. Ya tapi kan sempat temen gue tuh jadi kayak terintimidasi sampai melarikan diri, sampai lari ke luar negeri loh dia. Oh, Iya, bener-bener pergi ke luar negeri yang dia ikut ada sebuah komunitas, komunitas keagamaan. Dia ikut sampai jadi volunteer di sana selama hampir 1 tahun. Karena terlalu freak jadinya kan. Jadi kita kadang-kadang nggak ada apa-apa kok dia tiba-tiba bikin entah drama atau apalah, gue jadi ini aneh ya. Iya sih, ya bisa tiba-tiba kita lagi makan misalnya di sebuah acara rame nih banyak orang, makan tiba-tiba dia berhenti terus aduh kenapa ya kok ada dia di sini, siapa kan aku memang kenal ya orangnya, nggak ada apa-apa gitu. Aku bilang nggak ada gitu. Tapi kita semua bilang nggak ada, dia tetap kekeh itu ada, kan lama-lama kesel ya. Itu kayaknya dia bukan fake ya, dalam artian? Ya bukan fake, lebih ke mentalnya. Jadi memang dia emang dia berasa gitu kayak ada something dia selalu merasa insecure jadinya. Iya betul. Jadi kasihan sih. Kasihan loh. Kasihan sih walaupun mengganggu, tapi kita kan antara kasihan sama keganggu. Mestinya lagi ada sesuatu yang harusnya kita kerjakan. Terus kalau gitu dia langsung gue cabut aja, terus dia langsung menghilang begitu, karena kan mungkin karena saking ketakutannya gitu ya. Gitu. Kalau masih sekali 2 kali sih nggak apa-apa. Bagi gue kalau udah beberapa kali dan itu butuh konsentrasi untuk sebuah pekerjaan, ya mengganggu sih. Ya, artinya dia masih memulihkan diri dulu sih. Kalau iya, untunglah ini kan pandemi ya. Jadi agak lebih berjarak aja dengan orang-orang lain kan. Jadi dia jarang keluar juga. Jadi agak berkurang sih menurut aku. Jadi ya memang makanya buat yang dengerin ini tolonglah, kalau sudah melihat tanda-tanda hubungan yang seperti tadi yang kita bahas ya, tanda-tandanya jelas ya, yang cemburuan, controlling, ya kan, temperamental gitu-gitu, ya sebaiknya dipertimbangkan lagi lah. Benar. Iya nggak sih? Benar nggak sih? Karena kan itu bukan suatu hal yang mudah gitu, menyembuhkannya aja susah ya, sampai sekian lama ya. Itu contoh cerita temen gue itu yang itu kan orang yang ngalamin ya. Nah tapi kan sekarang kita gini, sekarang pelakunya maksud lo? Bukan, kayak misalkan elu gitu kan, itu temen lo. Iya kan. Nah, berarti kan lu ngelihat nih anak kenapa ya? Kok kayaknya ada yang aneh ya dengan dia ya. Nah, maksudnya gini lah. Maksudnya temen-temennya tuh mungkin harus lebih aware. Kita sebagai temen mungkin kita harus lebih aware. Kayaknya ada masalah deh sama anak ini, gitu loh. Jadi kalau temen gue tadi kan dia support sistemnya dia anaknya dia. Iya kan, dan ya teman-temannya juga, termasuk salah satunya ya gue juga gitu, yang kagak beres lu, kan gue suka bilang gitu kan ke dia gitu. Nah ini si anak ini kayak modelnya temen lu ini ya mestinya sih ada yang ngelihat, kok anak ini aneh ya, kenapa ya jadi kayak gini, mestinya sih kayak gitu loh. Ya memang mestinya paling pertama adalah lingkungan keluarga sih, yang lebih paham, yang paling lebih dekat ya. Kalau mungkin teman masih agak lebih jauh, kalau keluarga kan di sekitar ya. Iya sih memang ya, contoh kasus kayak si siapa yang di Malang, Novia itu kan mestinya lingkungan keluarganya mestinya kan begitu melihat, apalagi dia harusnya ya hubungannya cukup lama ya sama pacarnya itu kan, mestinya mungkin lingkungannya lebih memberi peringatan gitu, mengingatkan. Apalagi misalnya lu masih orang tua, melihat anakmu dalam keadaan seperti itu, benar-benar memang harus bisa tegas gitu ya, melarang gitu. Menurut aku melarang itu adalah hal yang paling baik sebenarnya di kondisi kayak gini ya. Tapi ya kembali lagi, memang lingkungan kita tuh kadang-kadang ya nggak terlalu peduli. Ya kayak hidupnya terlalu egois ya. Aku nggak tahu kalau orang Indonesia kan memang masih
kekeluargaan, kekerabatan sebenarnya masih dekat ya. Harusnya. Contoh kasus kayak di luar negeri ya, kayak di Moskow yang ada tuh YouTuber yang di Moskow itu dia itu memvideokan pacarnya yang sedang hamil, memaksa pacarnya untuk divideokan ya, dalam keadaan hamil, pakai baju bikini di udara luar dengan suhu di bawah 0 derajat sampai pacarnya mati. Iya. Wah, itu super racun dong. Super nama YouTubernya Stas Reply. Jadi demi dia dapat YouTube ya, biar dia konten, dia dari YouTube dia bisa dapat 14 juta kurang lebih rupiah. Nah, terus dia memaksa kalau dirupiahin 14 juta ya. Itu dia memaksa pacarnya itu. Pacarnya namanya Valentina Grigori. Itu dipaksa untuk pemotretan di udara yang bersalju cuma pakai bikini sementara pacarnya itu lagi dalam keadaan hamil. Gila sih. Iya sampai mati. Nah, orang yang nonton nih YouTube dia itu kan live. Ya. Oh, live. Bayangkan mestinya ketika awal dia mulai live langsunglah lapor polisi. Harusnya. Jangan tunggu sampai cewek itu sudah gelepar-gelepar. Dan dia mati di depan video sedang video kan. Iya. Ceweknya udah merintih-rintih gitu, udah stop gitu, terus baru nggak lama kemudian polisi datang. Rupanya ada salah satu di antara penonton yang menelpon polisi, tapi kan itu dalam kondisi udah beberapa waktu ya, udah beberapa menit, mungkin 10-15 menit. Kebayang nggak lo? Lu pernah ada di kondisi salju? Di kondisi pernah. Minus berapa derajat gitu? Waktu itu gua ke Jepang itu nggak minus ya. Gua ke Jepang itu 3 derajat. 3 derajat. Dan lu keluar rumah pakai apa? Itu gue pakai jaket, sarung tangan, pakai lengkap. Itu rasanya tangan tuh sakit banget kayak ditusuk-tusuk. 3 derajat kan? Kayak mau dipatahin. Kebayang itu belum 0 derajat. Nah, gue pernah ada di itu minus. Itu di bawah kan. Gue pernah ada di minus. Coba. Dan di mana tuh? Enggak di minus, belum minus. Berapa ya? Gue lupa deh. Tapi ya gitu. Tapi di Turki pas musim dingin. Oh, tapi ada salju. Ada salju. Kebetulan pas gue kesana saljunya musim saljunya baru aja lewat ya? 1 atau 2 hari sebelum gue datang tuh dia udah habis. Masih ada sisa-sisanya. Tapi pada saat itu pagi-pagi jam 5 pagi kita keluar. Gue lupa banget suhunya berapa, apakah masih 0 atau sudah minus, gue lupa. Tapi tangan gue udah kayak mau patah dan itu kayak sakit banget. Hidung gue udah nggak karu-karuan, terus udah gitu baju kan udah pasti dong kita orang tropis ya kan, udah siap dengan baju berlapis-lapis. Itu gue juga lupa berapa lapis, minimal 3 lapis deh untuk ini baju baju dalam, baju luaran gini, terus jaketnya juga kan jaket musim dingin kan. Itu aja masih ngerasa kayak tangan mau putus. Lah ini lu suruh pakai bikini. Emang. Kan kayak muka kayak ditusuk-tusuk gitu kan saking dinginnya gitu. Bener. Iya, makanya itu dia cuma pakai bikini dalam kondisi hamil di udara 0 derajat. Gila kan? Itu bener-bener keji sih kalau gue bilang, bukan cuma kejam, keji gitu. Demi cuan gitu. Cuma demi 14 juta. Iya. Emang sih akhirnya cowoknya tuh ditangkap, cuman kan nggak tertolong. Ya tapi kan masalahnya yang ini si Valentinanya sudah selesai akhirnya. Iya selesai. Nah itu maksud gue kadang-kadang. Ya makanya lingkungan ini tuh lebih aware lah mestinya ya. Melihat kondisi kayak gini gitu. Jangan lihat sudah jadi sesuatu dulu yang parah baru kita menolong, ya kan? Iya akhirnya terlambat. Iya banyak sih kasus-kasus yang orang kok nggak peduli gitu menurut aku. Kayak yang lagi ramai kasus di sekolah itu. Iya kan? Itu kan masuknya kekerasan seksual ya. Maksudnya bukan toksik, tapi oke, itu balik lagi ke kok ya lingkungan. Ya makanya. Ya kayak masa ya itu udah berapa tempat, berapa orang. Bener. Masa lu tutup mata gitu. Itu gue nggak ngerti kenapa bisa begitu. Makanya gue nggak berani ngomong karena takutnya kalau gue ngomong aduh, gue nggak tahu gue mesti ngomong apa. Maksudnya pingin kita berkata kasar tapi kok kayaknya gimana gitu ya?
orang kok lebih dari binatang gitu. Makanya itu bahkan yang sebelumnya dan yang melihat tuh lebih dari binatang juga. Nah, udah melihat kelakuan kok bisa kayak melihat gitu, kok nggak melakukan sesuatu. Benar. Itu sih gue bener-bener nggak ngerti di mana. Maksudnya kita sebagai manusia itu kan dikasih dianugerahi akal dan pikiran dan logika dan rasa. Itu yang membedakan kita dengan binatang kan. Yang membedakan kita dengan binatang perasaan ya. Bener. Masa lu nggak merasa sih, nggak punya perasaan sih melihat sesuatu terjadi, kekejaman terjadi depan mata gitu ya. Yang suatu hal yang udah lihat nih orang ini bakal masuk jurang nih. Orang ini bakal celaka, tapi lu diam aja. Gitu. Nah iya itu. Dan anak-anak itu ya gue nggak tahu ya gimana cara kita nggak bicara secara hukum, maksudnya gue nggak tahu gimana hukumnya untuk menyelamatkan anak-anak itu anak-anak masih belasan tahun deh, tapi bagaimana mengembalikan jiwaan mereka ya gitu. Itu satu itu iya kan efek traumatisnya kan sangat dalam, parah iya, makanya aku tuh kayak gitu kayaknya sedih banget gitu, maksudnya kok lu melihat nih nasib lu kayak gini, kok lu melakukan, kok orang sekitar lu kok nggak ada yang mengulurkan tangan buat nolong gitu. Ya makanya gue setuju dengan Pak Menteri Nadiem, Mas Menteri Nadiem yang dia mengeluarkan peraturan pemerintah tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Oke deh, kalau yang walaupun lain dia nggak bisa tangani, tapi perguruan tinggi kan di bawah tanggung jawab dia. Itu kan tempat yang orang sudah dewasa mestinya. Walaupun cuman baru lingkup perguruan tinggi, tapi at least sudah mulai ada perlindungan. Iya kan? Karena dengan si Permendikbudristek PPKS ini kan ada jawaban atas kebutuhan perlindungan dari kekerasan seksual yang di perguruan tinggi, ya kan? Kan lebih baik mencegah daripada mengobati kan? Betul. Dan setelah setelah kasus siapa kemarin yang Unsri ya, yang di Riau itu kan kayak ada lagi. Jadi keluar kayak gunung esnya gitu. Benar. Cuman di atas doang kelihatan, tapi ternyata akarnya ke bawah-bawah gitu. Dan selama ini ditutup-tutupi. Iya, menyedihkan gitu. Maksudnya ketika ya itu tadi gue bilang, ketika lu diam saja ketika ada kejahatan terjadi atau satu hal yang buruk terjadi di depan mata lu ikut bersalah begitu. Iya dong. Itu kejahatan apa sih kalau ini dosa massal jatuhnya gitu loh. Iya, orang lain yang tapi lu diam aja. Memang orang lain yang berbuat tapi lu diam aja gitu. Itu kan sama juga kayak orang maling di depan lu gitu. Iya, maksudnya kalau lu diem aja kan berarti lu menyetujui tindakannya. Benar. Berarti lu berarti lu membenarkan apa yang dia lakukan. Kalau bagi aku begitu, ketika lu diem saja, lu tidak membantu, paling tidak lu tidak melaporkan ya. Iya. Cuma anggap aja itu nggak ada gitu kan. Itu berarti lu pelaku juga. Bisa dong, ya kan? Lo kan? Ya buktinya kan ternyata banyak kejadian yang orang diem aja gitu, bahkan menyalahkan korban. Iya, itu yang bikin gue miris tuh. Menyalahkan korban itu benar-benar menyalahkan korban. Dia udah jadi korban tapi lu masih bilang, oh karena lu bodoh sih, oh karena lu pakai baju kayak gini sih, oh karena lu mancing-mancing. Maksudnya dia udah jadi korban dan dijadikan korban lagi. Jadi dia terus-menerus menjadi korban. Tidak ada kadang-kadang bahkan ya, maksudnya gini, kalau misalkan gue punya anak perempuan dan anak gue diperlakukan seperti itu, pasti kan tanduk gue akan naik dan gue akan langsung keluar membela anak gue mati-matian. Tapi ada juga beberapa kasus yang orang tuanya tidak melindungi anaknya dengan ya itu kayak lo bilang tadi, ya lu harusnya nggak begini, lu harusnya begini. Nah, terus si anak ini mau cari perlindungan kemana? Siapa? Betul sekali, betul. Iya, even kata pun misalnya ya, oke itu di lingkungan keluarga, di lingkungan kampus gitu. Ketika ada mahasiswa atau orang yang bekerja di kampus, kemudian mendapatkan perlakuan yang buruk. Kemudian, tapi yang di depan mata yang lihat, misalnya gue mahasiswa terus dosen melihat, ada gitu. Terus kita dosen diam saja, berarti kan kita menyetujui. Iya, makanya sehingga itu kemudian jadi banyak. Apa-apa kok dia aja bilang boleh. Terus nanti yang jadi korban ini
karena dia kemudian tidak dibela, Iya. terus malah dia makin disudutkan, akhirnya ketika ada korban-korban lain nggak berani lapor. Bener. Iya kan, dia merasa kalau gue lapor malah gue tambah dipermalukan, tambah ya itu diperlakukan yang buruk, bahkan menjadi korban dan menjadi korban lagi. Iya, menyedihkan kan. Yang kasus yang ketika dia melaporkan kemudian dia nggak boleh wisuda kan, nah itu berarti kan kampus kan dia berulang menjadi korban kan. Itu. Makanya berarti kampus sengaja, kampus membiarkan dan mendorong hal itu untuk terus dilakukan. Iya, dengan gitu, udah nggak usah di bandit aja, nggak usah masuk. Harusnya, itu yang harus harus jadi perhatian khusus sama si Mas Menteri gitu, karena banyak banget yang Permendikbud Ristek PPKS ini kan memang dirancang untuk membantu perguruan tinggi dan segenap warga kampusnya untuk meningkatkan keamanan di lingkungan mereka dari kasus-kasus kekerasan seksual gitu. Benar kan? Benar. Bukan seperti yang dituduhkan, kan banyak bilang itu buat melegalkan seks bebas. Lu otak aduh gue udah nggak ngerti cara menangkap sesuatu tuh kayak gimana gitu. Kalau lu mau bilang melindungi seks itu kan adalah keputusan pribadi, iya toh, ya bukan urusan dari kementerian atau perguruan tinggi, nggak ada urusan. Tapi zina tuh udah ada hukumnya kekerasan. Zina tuh udah ada hukumnya sendiri kok, kita nggak usah ikut campur. Iya. Ya maksudnya itu bukan urusan yang kaitannya sama pendidikan, tapi kalau pendidikan ya memang adalah perlindungan termasuk terhadap kekerasan seksual. Ya kalau gue bilang, wah ini orang-orang gimana sih, coba itu terjadi sama anak lu, sama saudara lu, sama adik lu, kakak lu, iya kan, ada orang yang dekat sama lu, apakah lu menerima itu mereka jadi korban dan kemudian jadi korban lagi gitu. Ya itu balik lagi sistem yang nggak ya itulah. Betul. Makanya ya data dari sistem informasi online perlindungan anak dan perempuan tahun 2021 itu ada 18.900 kekerasan yang dilaporkan. Yang dilaporkan yang dilaporkan ya, maksudnya yang tercatat gitu. 18.946. 86%-nya adalah perempuan. Gitu. Terus paling banyak umur berapa korbannya? 13 sampai 17 tahun. Sekarang gini, lu kebayang nggak pada saat lu berumur 13 tahun dan ada orang yang do something yang nggak benar ke lu mau ngapain? 13 tahun tuh kan kita belum bisa ngapa-ngapain, kasarnya belum bisa membela diri sendiri, belum mateng gitu loh. Iya, maksudnya secara pemikiran pun dia juga pasti masih ketakutan, masih belum bisa punya apa untuk membela diri. Bener. Gitu, itu makanya. Gue inget banget umur 20 something pada saat gue udah mulai kerja, gue bisa marah sama waktu itu gue misalkan gue naik bus, gue bisa marah sama tukang copet atau sama pengamen yang lu do something yang nggak benar ke gue gitu. Gue bisa marah, tapi itu umur 20. Nah kalau gue umur 13, dan dia takut kan? Nah, whatever orang lakukan ya gue diem gitu loh. Iya, betul. Ya gue pernah mengalami sih ketika gue SMP, sekolah gue jauh kan, gue mesti naik angkot gitu ya, jauh ya. Terus ya ada pelakuan yang nggak enak lah, ada orang eksibisionis gitu, dan yang ada kan kita yang takut gitu. Tapi kalau sekarang gue digituin, gue akan ketawain gitu. Iya gitu doang gitu ya. Gitu, segitu doang. Tapi waktu masih kecil kan kita yang takut kan, kok ada orang telanjang di depan kita gitu. Betul. Itu dulu gue sering tuh digituin. Kan pasti gue refleks langsung kabur gitu loh, langsung ini. Ya itu maksudnya. Jadi selain kita tadi butuh juga ada support system ya. Bisa kita ya dari keluarga, dari teman-teman, juga dari itu tadi pemerintah gitu. Ada aturan yang melindungi lah. Iya, jadi pada saat bukan hanya perempuan sih sebenarnya, tapi kan karena paling banyak perempuan yang paling sering jadi korban. Paling enggak gini, paling kan menyuarakan perempuan, ya benar. Ya makanya paling enggak pada saat kita lapor itu ada payung hukumnya. Jangan pada saat kita lapor dimentahin lagi, dilepehin lagi, akhirnya kayak selama ini kejadian jadi korban berulang. Iya, gitu. Ya itu kan yang bikin pada akhirnya orang jadi putus asa. Jadi ya bisa jadi
antara trauma seumur hidup atau ya mengakhiri hidup. Mengakhiri hidupnya, makanya jangan sampai. Oke, memang seperti yang kita bahas di awal bahwa ya, toxic relation itu memang tidak baik gitu. Ya kita mungkin bisa jadi orang-orang yang jadi korban adalah orang yang terjebak di hubungan yang beracun ini. Betul. Tapi ketika mereka ada di sana dan mereka terjebak dan kita bisa menolong, kita bisa mengulurkan tangan, ya janganlah kita mengabaikan gitu. Jangan kita udahlah urusan lu lah. Kalau mau mati kayak mau apa kayak terserah. Jangan seperti itu. Karena itu kan sama manusia ya. Iya. Ya terus mungkin pesan terakhir nih buat para perempuan balik lagi perempuan, karena kan seringkali yang jadi korban perempuan kan. Nah itu kalau misalkan kenal sama cowok, mulai pacaran, mulai menjalin hubungan, melek deh gitu loh. Jangan ada tanda-tanda yang lu bisa lihat. Paling enggak yang tadi udah kita bahas dari awal. Bahwa lu selalu gini, kalau misalkan baru sebulan 2 bulan mungkin belum kelihatan. Atau mungkin kita berpikir, oh mungkin nanti dia bisa berubah. Tapi kalau misalkan itu udah jalan terus selama sekian bulan, bahkan nginjek tahun, ya artinya ya memang itu nggak worth it buat lo terusin gitu. Nah, gue punya nasihat dari seorang teman. Kalau hubungan lu dalam berpacaran itu sudah 3 tahun, udah cukup untuk teruji. Tapi kalau misalnya baru 3 bulan mungkin belum. Tapi kata dia, ketika di awal kesan pertama aja dia sudah menunjukkan sikap kasar, temperamental, berarti karakternya dia itu udah deh, nggak usah pakai tunggu 3 bulan, 6 bulan, setahun, berpuluh tahun, cut aja langsung, karena itu udah pasti jebakan untuk kesana. Pasti karena karakter, bukan sesuatu yang sifatnya sementara gitu. Iya, tapi balik lagi kadang-kadang ya kalau yang ada di hubungan beracun itu si peracun ini, si orang ini, pelaku ini, kadang-kadang suka kayak temen lo itu lakinya kan psikopat jatuhnya. Mungkin terlihat baik gitu loh. Jadi tidak sadar bahwa dia tuh sebenarnya sedang tidak dibaikin karena orang ini terlihat baik di awal, di depan. Sampai lu udah berhasil Ya itu kan memang karena itu manipulatif ya, maksudnya. Tapi kalau misalnya pun cuman baru di awal tapi udah ada ciri-ciri yang tadi itu, ya udah mending jangan diterusin gitu. Tapi kalau misalnya udah mulai panjang mulai terlihat ya mau dipikir-pikir lagi lah. Jangan sampai salah pilih gitu, karena hubungan ini kan bukan suatu hal yang mudah gitu ya kan. Kasih probation ya. Kalau di kantor kan probation 3-6 bulan tuh. Betul. Probation yang dalam arti benar-benar hubungan yang terbuka, bukan fake lah. Benar. Jadi lu harus bisa menguji dia sampai di mana karakter dia yang sesungguhnya. Iya. Ya kan, nggak yang cuma manis bukain pintu ketika naik mobil, terus begitu masuk lu dibanting. Ya, jangan cuma manis-manis dia doang yang mesti lihat, tapi juga buruknya itu sama itu gitu. Mungkin lain kali kita bisa bahas seperti apa mengenali gejala-gejala baik dan buruk dari pasangan Anda, tapi tergantung likes dan komennya. Iya, biar kita tahu lah mana yang seru buat dibahas, ya nggak sih? Kan kalau misalkan karena kan seru buat kita belum tentu ya. Seru buat kita belum tentu seru buat teman-teman yang dengerin gitu. Iya, makanya jangan lupa likes, komen sama subscribe tentu saja. Subscribe, like, komen. Kembali subscribe, like, komen begitu. Oke, sampai sini dulu ya. Oke, dadah. Oke, dadah.